Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah telah menetapkan Astra sebagai kompas utama kebangkitan nasional. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Limbowolio, Tanganapada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara bendera di halaman kantor Wali Kota Selasa pagi. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waude Hamsinabolu, memimpin upacara dan membacakan amanat Menkomdigi yang menekankan Astacita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. Pemerintah kota dan DPRD Bau-Bau menyepakati perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Bau-Bau menjadi Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum. Perubahan ini juga diharapkan mampu memperkuat keberadaan badan usaha milik daerah, peningkatan pelayanan dan sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, Rabu, tepatnya tanggal 21 Mei 2025, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara bendera di halaman kantor Wali Kota. Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waude Hamsinabolu, memimpin upacara dan membacakan amanat Komdigi yang menekankan Astacita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. Mengenai ini, Afriansa melaporkan. Pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. Pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas yang ke-117 di halaman kantor Wali Kota Bau-Bau pada Selasa, 20 Mei 2025. Upacara tersebut dipimpin langsung Wakil Wali Kota Bau-Bau, Waude Hamsinabolu, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut, Waude Hamsinabolu membacakan amanat dari Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi Republik Indonesia, Meutia Fiada Hafid. Dalam sambutannya, Menkomdigi menyampaikan bahwa peringatan Harkitnas bukan sekedar mengenang sebuah tanggal, tetapi sebagai pengingat akan kebangkitan kesadaran, persatuan, dan keberanian bangsa Indonesia untuk menolak penjajahan. 107 tahun yang lalu, di tengah keterbatasan dan tekanan kolonialisme, lahirlah sebuah kesadaran baru yang menyalakan api perubahan. Melalui pendirian organisasi Budi Utomo, bangsa ini mulai membangun keyakinan bahwa nasib tidak boleh selamanya digantungkan kepada kekuatan asing, bahwa kemajuan hanya mungkin dicapai bila kita bangkit berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Meutia menekankan bahwa Indonesia mampu menghadapi disrupsi teknologi, ketegangan geopolitik, hingga ancaman terhadap kedaulatan digital. Selain itu, Indonesia tetap teguh pada prinsip politik luar negeri bebas aktif yang telah menjadi pedoman sejak awal kemerdekaan dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kemandirian dalam menghadapi arus globalisasi. Selama 150 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satunya adalah program makan bergizi gratis yang telah memberi akses makanan bernutrisi kepada lebih dari 3,5 juta anak Indonesia. Di bidang kesehatan, lebih dari 777.000 masyarakat telah menikmati layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Selain itu, pemerintah Indonesia membentuk Danantara menjadi wujud komitmen untuk mengelola kekayaan nasional secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, serta mempercepat hadirnya pusat pelatihan vokasi dan penguatan talenta digital yang diharapkan dapat menjawab tantangan era transformasi digital. Menkomdigi mengatakan dalam momen peringatan Harkitnas ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini,
kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa. Dalam semangat itu, pemerintah telah menetapkan aspek kita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. 8 misi besar untuk menghadirkan perubahan yang benar-benar terasa di tengah kehidupan rakyat. Menutup sambutannya, Menkom Digi Meutia menyampaikan bahwa kebangkitan nasional yang sejati adalah kebangkitan yang memberi manfaat langsung bagi rakyat, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pelosok desa. Dengan semangat Harkitnas, pemerintah terus berkomitmen membangun masa depan Indonesia yang adil, makmur, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Reporter RRI Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara Pemkot dan DPRD Bau-Bau menyepakati perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Bau-Bau menjadi Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum. Perubahan ini diharapkan mampu memperkuat keberadaan badan usaha milik daerah, peningkatan pelayanan dan juga sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Terkait hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bau-Bau akhirnya mencapai kesepakatan penting dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin sore 19 Mei 2025. Kesepakatan tersebut menyetujui perubahan status perusahaan daerah air minum PDAM Kota Bau-Bau menjadi perusahaan umum daerah atau Perumda Air Minum. Keputusan ini diambil untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan air minum bagi masyarakat Kota Bau-Bau. Dalam pandangan akhir Kepala Daerah Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsina Bolu menegaskan bahwa dengan perubahan status badan hukum tersebut diharapkan Perumda Air Minum dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Perubahan ini juga diharapkan mampu memperkuat keberadaan badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bau-Bau sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah. Kedua, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang ketiga, memperoleh laba atau keuntungan. Pembahasan mengenai perubahan status ini telah melalui serangkaian proses yang melibatkan Pansus, fraksi-fraksi DPRD, serta Pemkot Bau-Bau. Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Perumda Air Minum Tirta Semerbak Mulagina ini telah dibahas dan disepakati. Meskipun demikian, beberapa masukan dan rekomendasi dari pihak terkait telah dimasukkan untuk memastikan peran Pemkot dan Perumda Air Minum ke depan dapat lebih optimal dan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan umum daerah air minum Bau-Bau dengan status badan hukum yang baru ini dituntut untuk lebih mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dengan sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan ini agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan tentu keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Perubahan status ini diharapkan dapat menjadi langkah maju dalam meningkatkan kualitas layanan air minum bagi masyarakat Kota Bau-Bau, serta memperkuat posisi Perumda Air Minum dalam memberikan layanan yang transparan dan efisien. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Bersamaan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2025, Kapolres Buton AKBP Ali Rais Nraha memberikan piagam penghargaan kepada personil Polres Buton yang telah juga menunjukkan prestasi luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Adapun Kapolres Buton menekankan terkait pentingnya dedikasi dan juga loyalitas setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas yang sangat juga berpengaruh terhadap kinerja institusi kepolisian. Salah satu penerimaan penghargaan adalah Bribka Hamsa
Babin Kamtibmas Polsek Pasar Wajo yang juga diakui atas inovasi layanan cukur gratis bagi warga atau juga masyarakat. Kapolres Buton juga mengapresiasi inovasi tersebut dan juga mendorong untuk terus meningkatkan pelayanan serupa. Dengan penghargaan ini diharapkan setiap anggota Polres Buton semakin termotivasi untuk juga bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat, menciptakan aman, rasa nyaman, dan juga menjaga citra positif kepolisian. Kita ke berita yang terakhir, marak kriminalitas Polres Bau-Bau imbau warga waspada tinggalkan rumah dalam kosong. Selengkapnya, reporter RR Bau-Bau Waude Nuryani melaporkan. Menjelang perayaan Idul Adha 1440 Hijriah 2025 Masehi, Polres Bau-Bau menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, khususnya saat meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Himbauan ini menyusul meningkatnya kasus pencurian di wilayah kota Bau-Bau yang dilakukan dengan berbagai modus. Kasat Reskrim Polres Bau-Bau Ibtu Ridwan Muzain Basuki mengungkapkan, menjelang hari-hari besar keagamaan, tingkat kriminalitas khususnya pencurian cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dipicu oleh meningkatnya kebutuhan ekonomi sebagian besar masyarakat. Ibtu Ridwan menyebutkan, kasus pencurian rumah kosong menjadi salah satu perhatian utama pihak kepolisian. Baru-baru ini jajaran Satreskrim berhasil mengungkap kasus pencurian besar yang menyasar rumah dalam keadaan kosong. Pelaku menggambol sebagian barang berharga mulai dari motor, barang elektronik hingga perhiasan emas dengan total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kami himbau kepada masyarakat Kota Bau-Bau agar lebih berhati-hati lagi dan lebih waspada, karena kami sekarang juga dekat dengan Lebaran Idul Adha. Jadi saya himbau kepada masyarakat, warga Kota Bau-Bau agar lebih berhati-hati lagi. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Polres Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk memastikan rumah dalam keadaan terkunci dengan baik, menggunakan sistem keamanan tambahan seperti CCTV atau alarm, serta melapor kepada RT atau tetangga terdekat saat hendak bepergian dalam waktu lama. Polres Bau-Bau juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar guna mencegah aksi kriminalitas lebih lanjut. Waude Nuryani, Rapor PRI Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, pemerintah Kota Bau-Bau menggelar upacara bendera di halaman kantor Wali Kota Selasa pagi. Wakil Wali Kota Bau-Bau Waude Hamsinabolu memimpin upacara dan juga membacakan amanat Menkomdigi yang juga menekankan Astacita sebagai kompas utama kebangkitan nasional. Pemerintah kota dan DPRD Bau-Bau menyepakati perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Bau-Bau menjadi Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum. Perubahan ini juga diharapkan mampu memperkuat keberadaan badan usaha milik daerah, peningkatan pelayanan, dan juga sekaligus memberikan manfaat bagi perekonomian daerah. Saudara, demikianlah Warta Captain pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.